Ya teman-teman, nih sekarang gua udah bareng sama Pak Budi. Pak Budi, ini maaf nih baru datang lagi nih kita. Alhamdulillah. Udah terakhir. Yang penting masih sehat. Alhamdulillah bener Pak. Kondisi juga ya lagi COVID begini kita juga agak lebih hati-hati lah. Ya benar, kita emang harus hati-hati banget Pak ya. Nah ini teman-teman, pertama gue mau bahas ini dulu. Kita mau lihat yang terbarunya dari Harko Farm. Terakhir saya kesini di HS02 ya Pak ya. Udah lama banget. Sekarang udah sampai ke berapa Pak? Sekarang sebenarnya sudah 10. Wih, 10, cuman yang baru saya mau launching sampai 7 dan 8. 7 dan 8. Oh, 6 sudah ada di orang. 5 juga udah jalan. 7, 8, kemudian 9, 10 masih kecil. Iya. Jadi konten. Belum naik sekarang. Berarti nah ini 07 dan 08 kira-kira kapan bisa di launching Pak Budi? Sebenarnya 07 sih sudah mulai saya launching ya. Di IG kemarin saya soft launching. 08 belum. Cuman kalau di habis lebaran lah. Oke. Habis lebaran mungkin udah size-nya sudah agak mateng. Udah agak 7 lebih. 8 cm. Sekarang sih masih 6-7. Nah teman-teman, ini kan baru mau habis lebaran mau di launchingnya. Kita colong start dulu. Ya nggak? Boleh dong. Pokoknya kita langsung colong start aja. Gimana nggak boleh harus di ini. Nah teman-teman, di sini gua nggak cuma berdua sama Budi. Jadi gua kesini bareng sama Angga Rude Boy. Ini salah satu handling andalannya. Dia player juga dan dia handlingnya Rebellion Om. Udah lama. Nah, dalam. Kalah saya Om. Ya anak duluan dia malu. Iya benar. Dia dari SMP. Duluan dia sama saya kali. Bisa jadi. Hah? Nah jadi pertama kita mau tanya dulu Pak Budi, ini kan saya sering ikut ke kontes ya kan. Mungkin teman-teman yang lain nggak tahu, makanya banyak pertanyaan ke saya, kok Harko nggak pernah main kontes lagi katanya. Kenapa Pak Budi? Jadi gini loh ya. Kalau dulu saya main kontes dasarnya hobi. Kemudian ya pengen aja main kontes, cuma saat ini saya merasa udahlah, udah cukup. Ya piala-pialanya juga udah dari kecil sampai gede. Oh banyak banget di belakang. Ya. Kemudian ya sekarang saya fokus ke hobi saya yang sebenarnya. Saya senang breed. Karena bawa saya itu ngebreed itu seni. Apalagi lohan ya. Lohan ini memang sulit. Maksudnya bukan sulit ngebreednya sih gampang. Cuman untuk mendapatkan kualitas yang bagus sulit. Karena segala macam karakter itu harus ada dalam satu tubuh ikan. Dari ujung mulut sampai ke ujung ekor. Itu harus satu tubuh ikan. Enggak mudah, sulit sekali. Saya jalanin 3,5 tahun. Alhamdulillah baru sekarang itu. Makanya disebutlah Harko spesial itu ya. Setelah 3,5 tahun saya otak-atik genetik. Dari KHC, nggak ada GHC, segala macam, GHC juga. Baru sekarang saya nemu. Insya Allah seperti harapan saya. Amin. Sudah nemu. KHC dulu ada kelebihan ini, kekurangan ini, lebih di sini, kurang di sini, itu harus saya cross tuh. Karena kalau breeding ini nggak bisa sekali jadi. Kalau sekali jadi semua orang bisa breed. Ya beli yang super, ada yang punya rezeki mungkin lebih ya. Beli ikan bagus, kawinkan sama ikan super, bagus ketemu bagus, orangnya bagus nggak di Lohan. Saya bisa pastikan di Lohan nggak bisa langsung, harus diturunkan kembali. Harus terus genetik ini karena kan nih loh, F0 ketemu F0 lahirlah F1 kan. F1 ini masih macam-macam. Iya, masih campuran. Masih campuran dari moyang-moyang sebelumnya yang ada kepala gede, ekornya belet. Ekor bagus, body bagus, kepalanya kecil. Ada macam-macam di situ. Nah, ambillah yang ada. Inilah ilmunya nanti turunin ke bawah. Untuk ilmu ini saya nggak bisa sampaikan di sini. Ya. Bagi yang berminat, saya akan bagi ilmunya. Hubungi WA saya. Ya, kalau yang dekat datang aja langsung ke saya, kita diskusi. Saya akan bagi ilmu saya. Oke, tapi kalau yang jauh boleh hubungi lewat WA. Biar teman-teman ini ngebreed nggak asal ngebreed. Udah habis waktu, habis energi, habis biaya. Hasilnya pasti nggak bisa. Udah? Jadi nggak mudah lohan ini, makanya sulit memang. Cuman bukan berarti nggak bisa, bisa. Pasti bisa. Cuma perlu kesabaran, ketelatenan, perlu metode-metode, perlu cara-cara. Yang serius mau ngebreed, boleh kontak saya. Boleh hubungi saya, yang deket datang aja ke Menggar.
Boleh juga kontak ke Instagram ya Pak? Boleh. Nah teman-teman, kita bakal lihat nanti seperti apa sih Harco 07, Harco spesial 0708 yang bakal kita culik bawa pulang. Nah Pak Budi, ini kalau saya sejauh ini kan ya mungkin teman-teman tahu saya suka keliling. Tapi yang saya lihat Harco ini benar-benar salah satu, kalau dibilang satu-satunya kita belum tahu juga ya. Tapi yang pasti adalah salah satu yang concern dengan cencu murninya. Betul. Saya punya prinsip, saya harus cetak cencu murni. Kenapa? Karena cencu murni ini grafiknya jadi benar-benar cencu ya. Ya grafiknya dari kecil bisa kita nikmati sampai sangat besar. Ini contoh-contoh inilah ya. Itu sajikan saya yang umur tahun setengah sudah 32 cm. Itu hanya bisa didapatkan oleh cencu murni. Kalau bukan cencu murni, saya bisa garansi nggak akan bisa. Saya bisa pastikan itu. Saya sekarang ini saya juga memantau kondisi apa sih di lapangan deh. Jadi banyak serian-serian mungkin teman-teman mencoba mungkin apabila di mix cencu dengan jenis lain. Tidak pakai itu Canva atau SRD itu, mungkin dia akan bagus. Tapi yang terjadi selama ini sampai hari ini saya melihat bagusnya ketika kecil saja. Kecil bagus. Kemudian ketika dia sudah tumbuh ke kelas C sudah mulai itu. Dia grafiknya cenderung menurun. Tapi kalau cencu murni dia cenderung makin gede makin gila. Lalu makin gede kita akan nikmati itu kepalanya tambah besar, mutiaranya tambah pecah ini. Wah, semua akan keluar ketika dia size-nya besar. Cuma kalau di mix bukan cencu murni yang saya pantau selama ini kayaknya sih nggak bisa. Makanya saya tetap konsisten di cencu murni. Walaupun mungkin ya selama ini saya, kalau kita bicara bisnis ya, mungkin saya kalah saing di lapangan dengan ikan kecil. Tapi buat saya nggak ada masalah. Saya cinta cencu murni, saya akan jaga genetik ini. Jadi kepuasan tersendiri juga ya Pak? Saya akan jaga. Kenapa? Karena cencu terbaik di dunia itu Indonesia. Kenapa begini? Karena gini loh. Coba dilihat pengalaman kemarin ya. Pengalaman kemarin ketika Mongkol menguasai kontes kita di kelas D kemudian naik ke kelas C, dia kuasai itu. Nah, kita tahu Mongkol itu ACDC, bukan cencu murni. Ya, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ada Mongkol di kelas B? Hilang kan? Kenapa? Karena memang mereka memang nggak bisa bertahan sampai panjang long time. Nah, cencu murni bisa, cuma harus sabar. Tapi saya dengan persilangan yang saya lakukan selama ini selama 3 tahun lebih, saya bisa cetak cencu murni, bisa main dari D sampai bisa. Cuman sabar. Kuncinya adalah sabar. Nah Pak, balik lagi ke soal HS07 dan 08. Nah ini kita bicara harga nih Pak. Ini mulai dari harga berapa nih Pak? Harga relatif ya. Tergantung apa kan. Cuman saya range harga di Harco untuk 07 saya buka harga 1 juta. Iya. Free ongkir Pulau Jawa. Oke, 1 juta free ongkir sepulau Jawa ini. Kalau luar Pulau Jawa nanti kita harus hitungan gitu. Sesuaikan lagi. Yang pasti ikan dari Harco saya garansi penuh. Full garansi. Jadi saya nggak mau teman-teman beli ikan saya tiba-tiba jelek. Saya nggak mau. Garansi Harco akan saya buyback ataupun saya tukar ikan sampai happy. Luar biasa ini. Tukar ikan sampai happy. Buyback atau tukar ikan sampai puas. Tapi syarat ketentuan berlaku. Nah, misalnya, garansi pertama ikan pasti male. Oke, yang kedua ikan no minus. Itu saya garansi 2 minggu setelah ikan sampai di lokasi. Dan jadi 2 minggu ini saya kasih waktu. Kalau ada minus misalnya insang kelipet, sirip dayung yang satu ke atas satu ke bawah, ataupun nggak sempurna, pangkal tebal sebelah, ya itu saya garansi 2 minggu. Ada gejala begitu karena ikan kecil kadang-kadang kita kan nggak bisa fokus melihatnya, masih kecil, masih 7-8 cm kan belum kelihatan. Tapi kalau sudah disingle dia tumbuh kelihatan. Ya, itu kalau ada minus saya garansi akan saya kirim ikan lain. Ya terserah mau di buyback boleh, saya garansi kirim ikan lain boleh. Dan saya rasa mungkin kirim ikan lain ya. Karena memang ikan minus ketika kita kirim gitu. Full garansi. Yang kedua, saya garansi untuk kualitas.
Apabila ikan yang saya kirim selama 3 bulan tidak bertumbuh dengan baik, itu akan saya buyback atau saya tegur ikan lain. Ya. Apa yang garansi? Saya garansi kepala. Selama 3 bulan ketahuan tuh kalau ikan nggak ada kepala, berat kepala, ketahuan sudah pasti. Ya. Kemudian saya garansi kepala besar, kemudian kepala crosshead. Itu garansi saya buat. Oke. Kemudian saya garansi warna. Saya garansi ikan harko enteng warna. Warna nggak enteng, nggak masuk warna, saya buyback. Terus saya tuker ikan, gitu. Kemudian saya garansi mutiara. Saya garansi mutiara akan tumbuh, akan berkembang. Oke, kalau masalah signing itu bisa dibantu dengan lampu timing, proses, gitu kan. Kemudian saya garansi ekor yang tumbuh dan berkembang. Karena banyak juga ekor ini ketika ikan besar ekornya stuck. Ya, tidak mau tumbuh, Udah ngelebarin lagi. Kemudian saya garansi, tapi kalau 3 bulan. 3 bulan. Kemudian saya garansi sampai bisa main A. Saya garansi ikan harko 100% tencu murni. Saya garansi ketika umur 1,5 tahun atau 2 tahun ikan sudah pasti di atas 30 cm. Asal ikan sehat. Luar biasa Om, garansinya banyak banget teman-teman. Ini yang bikin penasaran. Enggak, langsung aja enggak usah lama-lama, kita sortir enggak. Angga rencana mau nyari berapa nih enggak? Hah? 5? Woi, Angga mau borong 5, kita lihat. Oke teman-teman, Om, kita langsung ke sana Om ya. Berangkat.